Tentunya kita sudah melihat secara seksama begitu ya, untuk tren dari konsumsi masyarakat kita tengah mengalami penurunan. Apalagi kalau kita hubungkan dengan sektor properti, untuk hari-hari atau aktivitas sehari-hari saja masyarakat kita ini dalam keadaan yang makan tabungan secara data. Bu Merin, apalagi untuk membeli properti atau membeli hunian ini nampaknya juga cukup menjadi tantangan tersendiri. Apakah Anda melihat dengan adanya sokongan dari teknologi atau digitalisasi yang ada di sektor properti ini juga dapat mempermudah atau memperlancar begitu ya dalam proses penjualan properti di kondisi yang ada saat ini? Ya, terima kasih Mas Bram, terima kasih juga CNBC sudah menginvite Miliki Rumah sebagai rent-to-own platform di Indonesia ya. Jadi kami melihat memang sekarang ini terkait dengan kepemilikan properti ya, dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia memang banyak memfokuskan dirinya kepada sektor yang formal atau formal worker lah gitu ya. Sedangkan kita tahu juga di Indonesia banyak sekali potensi informal worker yang juga membutuhkan sebetulnya membutuhkan rumah gitu ya. Kami beberapa bulan ini ya kami bicara dengan property developer di Indonesia pada saat mereka submit data untuk KPR ke lembaga keuangan, itu tingkat rejection sekarang mencapai 40-60% gitu. Jadi cukup tinggi gitu. Nah, hal-hal yang menyebabkan tingkat rejection ini sebetulnya ada 3 hal utama, Mas Bram. Jadi yang pertama adalah karena mereka memang informal worker gitu ya, mereka tidak bisa membuktikan kalau mereka mempunyai gaji yang tetap secara bulanan. Terus yang kedua juga memang DTI ya, high debt income to ratio, jadi hutangnya juga sudah mendekati ke total income-nya. Yang ketiga adalah dikarenakan memang collectibility ya gitu ya, mungkin karena terlibat dari pinjol segala macam gitu ya, kolima dan lain-lainnya. Ini yang memang di-reject sama oleh bank sekarang ini gitu. Nah, dengan solusi yang kami punya gitu ya, kami Miliki Rumah adalah data dan AI powered rent-to-own property di Indonesia ya, platform di Indonesia. Kami bisa melakukan dengan teknologi AI yang kami punya gitu ya, kami bisa memprediksi gitu ya, melakukan prediksi untuk bisa mengetahui apakah orang ini dari sisi willingness atau ability itu bisa melakukan pembayaran cicilan perumahan ke depannya gitu. Jadi orang-orang yang memang sekarang ini di-reject sama bank gitu ya, dan mungkin dari sisi informal worker mereka juga belum tentu berani ya, karena mereka sudah tahu dari awal mereka akan ditolak sama lembaga keuangan. Nah, ini orang-orang yang kami bantu dan sekali lagi dengan teknologi yang kami punya, kami bisa mengetahui apakah orang ini dari sisi willingness atau dari sisi ability bisa membayar cicilan ke depannya, kira-kira gitu. Oke, baik. Bu Merin mungkin masih belum banyak yang mengerti begitu ya skema dari rent to own ini. Sebetulnya apa perbedaan secara definisi dan juga secara realita di lapangan antara mengontrak dengan rent to own, Bu Merin? Ya, jadi kalau pertanyaan bagus Mas Bram gitu ya. Jadi kalau mengontrak tentu ya hanya mengontrak gitu, tidak ada option untuk membeli tentunya ya. Tapi kalau dengan skema rent to own gitu ya, sekali lagi kami sasar adalah orang-orang yang mau membeli rumah ya, bukan orang-orang yang mau ngontrak ya Mas Bram ya gitu ya. Jadi balik lagi tadi keadaan di market sekarang ini banyak sekali tingkat rejection, padahal dari sisi developer sudah ribuan data leads yang didapatkan gitu ya, dan memang orang-orang ini yang pengen membeli rumah gitu pada saat disubmit ke bank ditolak dengan tadi ya reason-reason yang saya sebutkan sebelumnya. Dan tentu balik lagi ke pertanyaan Mas Bram, bedanya antara yang ngontrak dan rent to own. Yang ngontrak ya memang hanya ngontrak, tidak ada option untuk membeli gitu ya. Dan kalau rent to own ini justru kemudahan buat yang kami berikan buat si konsumen gitu ya, konsumen di Indonesia. Kami berikan rent dulu gitu ya, jadi mereka bisa menikmati atau menghuni rumahnya sekarang dengan membayar cicilan gitu ya. Dan bisa langsung huni rumah idaman yang sudah dipilih. Nah, setelah mereka bisa membuktikan ya dalam waktu 1 tahun ke depan melakukan pembayaran secara on time gitu ya kepada Miliki Rumah, ini menjadikan data yang sangat kuat yang bisa kami share ke bank gitu ya. Jadi dari sini tentu tadi orang-orang yang informal worker, orang-orang yang unbankable bisa berubah menjadi bankable.
dengan bukti yang sudah di-provide oleh miliki rumah bahwa orang-orang ini meskipun mereka informal worker, mereka bisa melakukan pembayaran secara on time, dan tentu dari sisi bank akan senang ya karena risknya sudah disortir sama miliki rumah. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini meminimalisir risk begitu ya. Di bank saja mungkin bisa di-reject tapi ditangkap oleh pelaku usaha rent to own. Nah, sebetulnya untuk memitigasi resiko dari sisi pelaku usaha di rent to own ini seperti apa? Karena bisa saja begitu ya, di perjalanan 1 tahun ini penyewa atau yang menghuni begitu hunian tersebut bisa saja kabur ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lainnya, Bu Meren. Iya. Jadi pertanyaan bagus juga Mas Bram. So kalau rent to own itu skemanya tadi ya, skemanya adalah melakukan sewa dengan ada option membeli gitu. Jadi kami kerjasama dengan project-project, sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya Mas, kami kerjasama dengan project-project memang yang bagus. Project itu adalah project yang dimiliki oleh developer di Indonesia yang memang kelasnya sekarang banyak sekali landed 200 sampai 500 juta gitu. Nah, kami memang sangat, jadi dari sisi rent to own ada 2 hal sebetulnya yang kami lihat Mas Bram. Jadi pertama adalah konsumennya harus kami seleksi dengan teknologi AI yang kami punya. Lalu yang kedua adalah project juga kami seleksi gitu ya. Jadi project-project ini adalah project yang memang mempunyai demand yang tinggi dari consumer. Project ini sudah partner dengan beberapa bank. Project ini juga dekat dengan fasilitas umum ya gitu. Ada akses ke public transportation. Jadi ada beberapa parameter yang kami gunakan untuk bisa partneran sama si project ini gitu. Pada saat kami sudah tentukan project mana, konsumen juga bisa memilih. Nah, jadi kalau misalnya nanti dari si konsumen nanti akan ada beberapa pilihan, Mas Bram gitu. Project mana yang memang mereka mau lakukan rent to own gitu, dan ya disesuaikan dengan kemampuannya tentunya gitu. Oke, prosesnya berapa lama sih? Karena memang tadi sudah dibantu oleh artificial intelligence, apakah ini juga membuat proses dari pihak yang ingin rent to own ini juga lebih cepat untuk memasuki rumah idaman mereka? Ya, tentu kalau kita ngobrol dengan teknologi harusnya semuanya bisa dipersingkat ya, Mas ya. Dari proses misalnya regular mortgage yang sekarang adalah memakan waktu 2 sampai misalnya 4 minggu gitu ya. Tapi tentu dengan proses dari kita menggunakan AI tadi yang bisa memprediksi kemampuan, willingness, karakter ya dari orang ini, selama data-data sudah dimasukkan, diinformasikan ke rent to own milik rumah ini, tentu kita tinggal ya semingguan sudah bisa tahu apakah orang ini eligible untuk kita berikan rent to own gitu.